cerita lagi. Iya, sabar. Itu disapa dulu teman-teman. Oh iya, assalamualaikum teman-teman. Halo kakak, jumpa lagi bersama aku Acil dan Kak Nini. Iya, Kak Nini doakan ya kalian semua tetap dalam keadaan sehat, semangat dan menjadi anak-anak yang hebat tentunya. Seperti Rasulullah. Kali ini Kak Nini masih tetap cerita Rasulullah. Aku penasaran dengan cerita yang ini ya Kak Nini. Iya baik. Adik-adik yang ada di rumah, ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk terus melanjutkan dakwahnya secara terang-terangan, maka banyak sekali orang yang mulai memusuhi Rasulullah karena memang tidak suka, termasuk orang-orang Quraisy. Nah, ini orang-orang Quraisy sangat benci sekali kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oh iya, terus Abu Jahal, Abu Gasa, Abu Lahab makan. Bukan Abu Lahab makan ya. Ya, termasuk salah satunya adalah mereka. Nah, adik-adik yang ada di rumah, orang-orang Quraisy itu lalu datang kepada paman Nabi Muhammad yang saat itu mengasuh dan mendidik Nabi Muhammad setelah ayah, ibu dan juga kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Maka Rasulullah diasuh dan dididik oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Iya, Abu Thalib. Tapi Abu Thalib itu gak mau masuk Islam ya Kak Nini. Iya, Abu Thalib itu belum mendapatkan hidayah untuk masuk agama Islam. Namun beliau sangat cinta dan sayang kepada ponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, hari itu orang-orang Quraisy, para pemuka-pemuka Quraisy datang menuju ke rumahnya Abu Thalib. Lalu mereka saling mengajukan pendapatnya masing-masing. Terus Kak Nini, Abu Thalib, saya tidak suka dengan ponakanmu Muhammad itu. Dia semakin tidak benar. Dia mencemooh, menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kita. Betul sekali. Mereka senantiasa menjelek-jelekan Silata, Uzza. Padahal itu adalah berhala-berhala Tuhan-Tuhan kita yang patut kita sembah. Bukan Tuhannya Muhammad. Bagaimana kamu menghadapi ponakanmu? Adik-adik yang ada di rumah, Abu Thalib dengan perasaan sedih mendengar semua keluhan orang-orang Quraisy. Karena memang Abu Thalib itu termasuk salah satu orang yang dihormati bagi orang-orang Quraisy di suku-suku pada saat itu di kota Mekah. Kemudian mereka melanjutkan lagi. Wahai Abu Thalib, jika memang engkau tidak mampu atau tidak bisa melarang ponakanmu Muhammad untuk menyebarkan agamanya, maka kami yang akan menghukumnya, kami yang akan mengatasinya, dan kami yang akan menghentikannya. Abu Thalib lalu mengatakan kepada orang-orang Quraisy untuk bersabar. Dia akan siap untuk mengatasi dan mengatakan itu kepada Nabi Muhammad. Mereka lalu berkata kepada Abu Thalib, baiklah, kami akan memberi kesempatan sekali lagi. Jika memang kau tidak bisa, maka kami akan bertindak. Apapun itu, Muhammad harus dihentikan. Jangan sampai Muhammad menghentikan kita untuk menyembah agama nenek moyang kita atau menghancurkan agama nenek moyang kita. Dasar Muhammad. Mereka lalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Sedih sekali Abu Thalib mendengar perkataan itu. Akhirnya orang-orang Quraisy pulang. Setelah orang-orang Quraisy pulang, Abu Thalib berbicara dengan lemah lembut kepada ponakannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai ponakanku, wahai Muhammad, engkau adalah orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku kasihi. Maka dari itu, hentikanlah jalanmu untuk menyebarkan agama Islam. Janganlah kamu menyebarkan agama Islam lagi. Biarkanlah orang-orang Quraisy itu menyembah agamanya. Maka Muhammad, kasihanilah aku. Jangan engkau bebani aku dengan beban yang tidak bisa aku terima saat ini. Aku dicemooh oleh orang-orang Quraisy. Adik-adik yang ada di rumah, Kak Nini terus Nabi Muhammad gimana? Bingung gak? Nabi Muhammad lalu mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, pamanku, aku sangat menghormatimu dan aku juga sangat mencintaimu seperti engkau mencintai aku. Aku mengasihimu seperti engkau mengasihi aku. Namun
Dengan keteguhan hatiku, Allah tengah mengajarkan kepadaku agar aku menjadi hamba yang teguh dalam pendirian. Aku tidak akan berhenti untuk berdakwah. Sekalipun orang-orang Quraisy akan meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk berdakwah, menyebarkan kebenaran, menyebarkan agama Allah. Adik-adik yang ada di rumah, mendengar keteguhan Nabi Muhammad, Abu Thalib tersentuh hatinya. Dia menangis, lalu dia memeluk Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Baiklah ponakanku, baiklah engkau Muhammad, aku akan senantiasa melindungimu. Aku akan senantiasa berada di sisimu. Dan aku tidak akan pernah menyerahkan dirimu kepada orang-orang yang memusuhimu. Tenanglah, aku berada di sisimu." Adik-adik yang ada di rumah, Muhammad Nabi kita Rasulullah SAW kemudian berterima kasih kepada pamannya Abu Thalib. Dia juga merasa sedih dan berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah agar pamannya Abu Thalib masuk ke dalam agama Islam. Tapi qadarullah, sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak masuk ke dalam agama Islam. Abu Thalib menjadi pelindung dan pembela Rasulullah dari musuh-musuh Rasulullah, yaitu orang-orang Quraisy yang tidak mau masuk agama Islam. Dan adik-adik yang ada di rumah, lain kali Kak Nini kita lanjutkan lagi ya dengan cerita Rasulullah yang lebih keren lagi. Makanya teman-teman, berarti kita itu harus menjadi anak yang tangguh, kuat pendirian. Jangan jadi anak-anak yang lengah ya Kak Nini ya. Betul sekali. Tetap jadi anak-anak yang tangguh karena Allah itu maha penyayang, Allah itu maha perkasa. Nah adik-adik, yakinlah bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya pelindung bagi kita. Jadi jangan khawatir, jangan gampang bersedih, jangan gampang putus asa ya teman-teman. Yakinlah Allah itu akan memberi yang terbaik. Ya kan Kak Nini? Betul sekali. Oke, lain kali ketemu lagi dengan Kak Nini dan Aku Acil dengan cerita yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, dadah.